Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru kelas 4 dan kelas 5 yang telah hadir pada kesempatan kali ini dalam acara memenuhi undangan diseminasi kepada rekan sejawat di SDN 063 Kebonbudak. Untuk 1 jam ke depan kita akan mendapatkan pemaparan dari pemateri kita, yaitu Ibu Ernita Haryani MPD sebagai CGP Angkatan 10 SDN 063 Kebonbudak Kota Bandung. Sebelumnya, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara ini dengan membaca basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mengefektifkan waktu lagi, kita langsung saja ke acara intinya, yaitu pemaparan dari narasumber kita, yaitu Ibu Ernita. Untuk Ibu Ernita, waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih Ibu Agung yang sudah membuka kegiatan, juga terima kasih pada Ibu dan Bapak yang sudah bersedia hadir memenuhi undangan dari saya dalam rangka memenuhi tugas diseminasi kepada rekan sejawat, juga pemaparan tentang kolaborasi nilai yang akan disampaikan juga oleh rekan saya berkaitan dengan nilai kelulusan dan jasa profesional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. dan Bapak, mungkin kita langsung saja ke materinya, karena hari Kamis kemarin ada beberapa poin yang sudah disampaikan bersama rekan-rekan yang lain. Juga materi yang hari ini akan disampaikan adalah mengenai budaya positif. Kita ketahui Ibu dan Bapak bahwa sekolah kita ini berada di lingkungan yang memang kita rasakan anak-anak dengan segala macam karakternya itu belum memenuhi kriteria fisik sekolah kita. Ada beberapa hal yang harus kita sebagai tenaga pendidik sempurnakan demi memenuhi tujuan dan visi yang sudah tertuang dalam kurikulum sekolah. Ada beberapa konsep inti dari budaya positif yang akan disampaikan sesuai dengan modul yang sudah saya pelajari, juga yang nantinya rekan-rekan diharapkan tertarik dan menjadi magnet ya Bu ya. Pak, daftar, ayo menjadi guru penggerak. Itu luar biasa bergeraknya menggerakkannya itu, karena menjadi salah satu tujuan, kalau kata orang, kasta tertinggi di guru ya, guru penggerak itu. Makanya mari kita bersama-sama menjadi guru penggerak, karena di dalam itu terdapat kebahagiaan lahir dan batin ya Ibu dan Bapak. Nah, disinilah kebahagiaan lahir dan batin bagi saya pribadi yang sudah melaksanakan juga mengerjakan sampai dengan modul 1 ini, dan ini adalah aksi nyata di modul 1.4. Ada beberapa konsep inti mengenai budaya positif ini, diantaranya perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Saya yakin Ibu dan Bapak di sini sudah mengenal dekat dengan beberapa sebutan-sebutan yang ada di depan kita ini, karena ini adalah kegiatan sehari-hari kita di kelasnya. Ibu dan Bapak berkumpul dengan putra-putri kita, dengan anak didik kita, tentunya ini menjadi salah satu yang memang harus kita miliki, yang harus kita resapi dalam diri kita selama mengajar. Mungkin sebetulnya Ibu dan Bapak, termasuk saya juga sudah paham gitu ya Bu ya, mengenai sebutan-sebutan yang cantik ini, tetapi ada beberapa hal dan tahapan juga kriteria yang tidak tercapai. Nah, dari situ ada akhirnya mungkin belum terasa secara maksimal, baik dari perubahan perilaku peserta didik maupun tujuan yang ingin dicapai dari kita sebagai guru. Ada pembelajaran paradigma baru. Seperti kita ketahui Ibu dan Bapak ya, pada saat ini yang menjadi gaung dalam pendidikan kita adalah karakter, profil pelajar Pancasila. Kepenun, selamat datang Ibu Dina, guru penggerak angkatan 8. Kita ketahui ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam
guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 1, guru kelas 2, 4, dan 5. Sebetulnya yang menjadi tujuan utama dari karakter Pancasila ini adalah semua kelas 1 sampai 6. Tapi alhamdulillah di tahun ini mungkin kita juga kelas 3 dan 6 akan melaksanakan IKM ini ya. Ada beberapa pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka yang merupakan pembelajaran berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa atau student center. Walaupun selama ini sebetulnya gaung student center itu sudah diterapkan sebelum karakter pelajaran Pancasila IKM pada kurikulum sebelumnya juga sudah mempusatkan pembelajaran itu kepada siswa. Berbeda dengan ketika kurikulum yang lalu ya, pembelajaran masih bersifat berpusat kepada guru. Kemudian yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan atau berdiferensiasi sehingga pada akhirnya tahap perkembangannya tercapai. Baik, ada mengubah paradigma. Berikut adalah penjelasan mengenai stimulus-stimulus yang nantinya akan berubah setelah kita memahami teori-teori kontrol berdasarkan perilaku yang diharapkan adalah menuju perilaku yang baik sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Iya, yang menjadi hal dan titik berat pada materi ini adalah mengenai disiplin positif. Ibu dan bapak kita ketahui untuk mendisiplinkan anak-anak itu, terutama kita di sekolah sendiri itu sangat sulit ya, betul ibu? Betul. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang tidak siswa kita pahami mengenai tujuan juga arah disiplin positif itu seperti apa. Jangan menyalahkan peserta didik. Mungkin kesalahan ada pada diri kita yang belum maksimal dalam merancang suatu keberadaan yang menginginkan untuk anak ataupun keluarga sekolah menjadi disiplin. Kita tidak usah dulu menyalahkan siswa, menyalahkan rekan atau menyalahkan warga sekolah lainnya apabila tujuan dari disiplin kita belum tercapai. Mungkin kesalahan ada pada diri kita yang belum membuat perencanaan secara maksimal, pengaturan secara maksimal, alur yang merata dan menyeluruh, makanya tujuan itu belum tercapai. Nah, berikut ada ada pemaparan mengenai disiplin. Kita sudah tahu bahwa disiplin itu adalah suatu sikap yang memang harus dipenuhi oleh siswa di sekolah, menjadi salah satu karakter yang positif yang belum tertuang dalam suatu kesepakatan atau rasa tanggung jawab. Nanti kita akan bermain dengan keyakinan kelas ya. Sebelumnya kita mengatakan dulu bahwa disiplin adalah sikap yang rela. Berarti kalau misalkan anak-anak belum tercapai, mereka belum menerima kerelaan itu ya Bu ya. Nah, ada pula disiplin positif, yaitu merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Kebanyakan, keseringan kita itu menghukum anak dengan hukuman, berterima kasih kepada anak dengan memberikan hadiah. Padahal kalau kita resapi ibu dan bapak, mungkin tidak ada yang tidak mungkin ketika suatu kesalahan anak itu kita berikan hadiah pula, atau keberhasilan anak itu kita berikan hukuman pula, tapi dalam tanda positif. Nah, di sini kita mari bersama-sama memecahkan mengenai hukuman dan hadiah itu ya. Nah, ada pula sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi fisik bukan ekstrinsi. Jadi dari dalam dirinya, yang mendorongnya itu adalah dirinya sendiri, bukan paksaan dari kita sebagai guru, bukan paksaan dari kepala sekolah, juga bukan paksaan dari orang tuanya, tetapi dorongan dari dirinya sendiri untuk menjadi siswa yang berperilaku baik.
ini. Nah, ini adalah miskonsepsi teori kontrol, di mana sebetulnya Ibu dan Bapak kita itu sudah memiliki teori ini, hanya saja kita belum paham seperti apa sih sebetulnya untuk mengarahkan menuntun peserta didik itu. Nah, di sini mulai dari teori kontrol ini kita akan paham seperti apa seharusnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan pribadi antara murid dengan siswa atau antara murid dengan guru atau murid dengan murid. Ada posisi guru yang tugasnya mengontrol murid. Kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Juga ada kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya lebih menyoroti kepada poin yang keempat, bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Perlu diakui ya Ibu dan Bapak? Perlu. Kita sebagai guru juga terkadang muncul egoisnya. Kita yang betul, anak-anak selalu salah. Atau sebaliknya, anak-anak yang betul, kita yang salah. Dan sehingga kita berproses menjadi seorang guru yang memang harus memahami dari 4 poin yang disebutkan tadi. Baik Ibu dan Bapak, untuk budaya positif itu pemaparannya sudah disampaikan. Ada beberapa hal yang mungkin nanti akan menjadi buah tangan dari Ibu dan Bapak sebelum saya melanjutkan lagi. Agar Ibu tidak ngantuk, mari kita bertemu bersama-sama ya Bu ya. Bisa minta bantuannya Ibu Dina. Kita tepuk bersama-sama ya. Biar tidak ngantuk di jam-jam istirahat ini. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Bu Dina mangga, kita sudah bersama-sama ya. Kita lakukan. Tepuk 1, kalau tepuk 1 gimana Bu Dina? Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, 1, 2, 3, 4. Tepuk 5. Oke, terima kasih. Kita sama-sama biar tidak ngantuk Bu. Semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, terima kasih banyak Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih Ibu Dina. Selanjutnya lagi. Baik, ada nilai-nilai kebajikan yang memang harus tertanam dalam setiap diri peserta didik yang akan dimulai dari diri kita sebagai pendidik Ibu dan Bapak. Yang pertama adalah bermuara pada profil pelajar Pancasila yang sudah menjadi makanan kita sehari-hari ya, Ibu dan Bapak, mengenai profil pelajar Pancasila ini, di mana ada poin-poin yang selanjutnya sudah kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari ya Bu. Kemudian ada beberapa nilai yang sering diakui sebagai universal, yaitu kejujuran, keadilan, empati, kepedulian, toleransi, kepedulian pada lingkungan dan kebijaksanaan. Mengapa di sini ada kepedulian terhadap lingkungan? Karena selalu saya menjadikan visi sekolah salah satu indikator dalam melaksanakan setiap tugas maupun tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan visi kita, karena sekolah kita sudah masuk kepada tahap sekolah adiwiyata yang akan maju ke tingkat provinsi gitu ya. Nah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Manusia pada dasarnya itu memiliki suatu keinginan, suatu harapan yang kalau tidak dibantu, kalau tidak dipaksakan juga tidak akan tercapai. Sayangnya keterpaksaan itu kadang menghasilkan hal-hal yang negatif Ibu dan Bapak. Padahal kalau misalkan kita berpikir sebetulnya keterpaksaan itu akan menjadi hal yang positif apabila kita berorientasinya kepada hasil. Wow, pada akhirnya kita akan seperti ini, walaupun prosesnya melelahkan. Nah, seperti itu. Ada tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Kemudian semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik bagi diri kita. Kemudian untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan
hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Berikut yang menjadi pemikiran dan rangkuman dari apa yang saya pelajari dari modul 1 dari 4. Kemudian contohnya berdasarkan nilai kebutuhan tadi, ada seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik. Saya merasa tidak sedikit ya di sekolah kita yang tidak berhasil secara akademik, tetapi alhamdulillah kita selalu memberi support kepada mereka untuk terus bersemangat mengikuti pembelajaran. Ada tidak berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain, atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Kemudian ada lagi seseorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya. Kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Banyak juga artinya di sini akan timbul bullying ya Bu ya. Pak, akan timbul menjadi rasa bullying bahwa saya itu dibeda-bedakan di sekolah. Saya tidak mempunyai teman di sekolah dan saya tidak mempunyai geng di sekolah. Nah seperti itu rata-ratanya. Akhirnya timbullah suatu kata menjadi bullying dan diskriminasi dari satu anak tersebut. Akhirnya memisahkan diri dari yang lain. Itulah tugas kita sebagai guru untuk membangun hubungan yang bisa menanam kepercayaan dan keinginan anak-anak ini. Tugas kita sebagai helper di sini ya. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tidak perlu disampaikan secara rinci di beberapa yang sudah menjadi ada manusiawi dan alamiah yang timbul di diri kita masing-masing, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Artinya kita bekerja, kita melaksanakan tugas sehari-hari itu merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang itu menjadi yang utama sih kalau menurut diri saya pribadi ya, karena tanpa cinta dan kasih sayang itu kita tidak bisa hidup, tidak bisa berkembang. Karena kalau perasaan kita kosong, mau seperti apa kita melaksanakan tugas? Artinya kita bekerja, datang ke sekolah, mengajar anak juga kan ada rasa cinta dan kasih sayang terhadap peserta didik kita, walaupun mereka bukan lahir dari darah kita. Mereka bukan saudara kita, bukan anak-anak dari keluarga kita, tetapi dengan timbulnya rasa cinta dan kasih sayang, alhamdulillah kita mengajar dengan ikhlas tanpa membeda-bedakan. Itu bukan anak saya, itu bukan ponakan saya, itu bukan cucu dari mama saya, gitu ya. Seperti itu. Tapi alhamdulillah kita tugas yang mulia ini dilaksanakan dengan baik. Kemudian kebebasan itu kita bukan bebas dalam menentukan segala sesuatu hal tanpa aturan. Kita terikat aturan dari atasan, kemudian dari dinas juga, dari beberapa hal yang menjadi aturan terikat bagi diri kita sebagai pendidik dan sebagai petugas dari abdi negara gitu ya. Nah, kemudian kesenangan artinya kita bukan senang-senang mengajar, senang segala cair, apalagi menunggu ya Bu ya, menunggu pencairan gaji ke-13 gitu. Nah, artinya di sini kita jadikan suatu mengajar itu adalah have fun yang memang walaupun ketika kita punya masalah di rumah dibawa ke sekolah itu suatu permasalahan yang sulit ditutup-tutupi. Termasuk diri saya juga ketika ada masalah di rumah datang ke sekolah lalu gitu kan. Jadinya disapa oleh teman-teman juga jadi bad mood gitu. Wah, kalau ditanya terkambok halo ya, nanya RW sama gitu kan ya. Jawaban padahal kita tidak tahu dan itu, tapi kebutuhan besar manusia itulah manusiawi sifatnya di situ. Kemudian kekuasaan, power. Tidak, yang berkuasa itu tidak melulu pemimpin, tidak melulu kepala sekolah, tapi kita juga sebagai pemimpin pembelajaran di kelas mempunyai kekuasaan untuk mengatur kelas tersebut. Kekuasaan artinya bagaimana kita meracik meramu supaya pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Nah, ini adalah penjelasan yang tadi, mungkin kita bisa skip ya di bagian Bapak. Ada 3 perilaku manusia yang menjadi motivasi perilaku manusia, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini kita mulai mendekati dari selanjutnya yang akan menjadi pemahaman kita dalam menyelesaikan masalah di kelas.
Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kita mungkin selama ini selalu menyebutkan hukuman kepada siswa atau warga sekolah yang melanggar aturan. Kita selalu menyebut hukuman kepada siswa atau rekan kerja kita yang tidak mengikuti aturan yang sudah diciptakan oleh sekolah. Kita juga kadang menyebutkan pelanggar hukum kepada siswa atau rekan sejawat yang tidak mengikuti aturan kita yang sudah disepakati. Tapi selanjutnya kita akan memahami dan Bapak seperti apa seharusnya kita dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga sekolah. Nah, ada konsekuensi yang mungkin harus dilaksanakan sesuai dengan yang sudah direncanakan dan sudah disepakati. Kemudian ada restitusi, mungkin Ibu dan Bapak sudah pernah mendengar yang disebut restitusi, tetapi kita tidak paham restitusi itu seperti apa, tujuannya itu seperti apa. Nah, ada beberapa hal yang nanti juga kita akan laksanakan, kita akan praktekkan Ibu dan Bapak agar kita semakin paham, juga kita semakin melaksanakannya. Ada arahan, tidak hanya kami saja, mungkin CGP dan GP yang mendapatkannya, karena Ibu dan Bapak juga nantinya akan menjadi guru-guru hebat, walaupun tidak seperti kami. Tapi insya Allah Ibu dan Bapak terkena magnet ya, Dina ya, harus ya semangat, karena kita menjadi sekolah penggerak itu bukan yang utama, bukan yang penting, tetapi harus kita ikuti aturannya. Nah, lagi menit ya, kita sudah yang lewat. Kemudian dilanjutkan lagi, ada 5 posisi kontrol guru: sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebelumnya saya mau membagikan dulu satu kertas kepada Ibu dan Bapak untuk menuliskan apa yang pernah Ibu dan Bapak lakukan ketika kasih ya anak kita kesiangan datang ke sekolah. Jadi datang ke sekolah itu kesiangan. Nah, di antara 5 posisi kontrol ini, mana yang Ibu dan Bapak sering lakukan? Sebagai penghukumkah? Sebagai pemantau? Sebagai pemantaukah? Sebagai pembuat merasa bersalahkah? Atau sebagai manajerkah? Maka Ibu dan Bapak ditulis sebagai apa? Seringnya gitu ya. Cukup 5 menit aja ya Bu ya. Kasusnya, siswa kita sering terlambat datang ke sekolah. Ada beberapa hal, mungkin Ibu dan Bapak juga sering tiba-tiba memarahi, tiba-tiba sering membuat merasa bersalah, atau malah, bisa keberangan dari lah, itu sebagai teman. Nah, atau sebagai pemantau, kita memberitahu tapi tidak memberikan hukuman. Juga sebagai manajer itu kita mengarahkan, membentuk agar siswa tersebut tidak kesiangan lagi. Dua menit lagi mungkin yang tidak dapat. Ya, mungkin sudah ya Bu ya. Karena Ibu dan Bapak guru hebat bisa memahami
pendapatnya menyamakan persepsi bahwa kita tugas guru sebagai 5 posisi kontrol guru ini sudah pernah kita laksanakannya Ibu dan Bapak. Mohon maaf dulu karena ada yang merasa sakit dari kelas 4 dan kelas 5 ya Bu ya. Jadi perwakilan kelas 4 dan kelas 5 saja. Oke Ibu, satu dulu ini dari kelas 4. Kasusnya kita disamakan bahwa kita pernah menegur siswa yang selalu terlambat datang ke sekolah. Atur dulu Ibu Puji perwakilan dari guru kelas 4. Tepuk tangan untuk perwakilan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kasus yang disampaikan ada misalnya yang siangan, saya ada 2 yang saya biasa lakukan sebagai manajer dan sebagai penghukum. Karena misalnya kalau kita udah kasih tahu berulang kali, dia suruh cari kenapa siangan, penyebabnya apa, tidak juga ada korbannya tahu kesalahannya itu siapa itu misalnya karena bangunnya telat, dia kadang balik lagi ambil yang ketinggalan. Nah, karena sudah ulang balik, jadi ya akhirnya keluar kesalnya saya. Ya, jadi dia dapat hukumannya tentu saja ada kaitannya dengan pembelajaran misalnya pas matematika dia kesiangan, ya saya berikan dia perkalian, saya tanya perkalian karena anak ini juga kurang paham perkaliannya, dia belum hafal, saya kasih perkalian jadi disesuaikan dengan pelajaran pada saat dia kesiangan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Puji perwakilan dari guru kelas 4. Beliau bercerita bahwa muridnya itu mendapatkan hukuman berupa soal-soal matematika ya Bu ya, yang sesuai dengan yang hari itu dipelajari. Alhamdulillah mungkin itu menjadi salah satu treatment ya buat kita semua juga. Kalau ada kesalahan, kita mungkin datang terlambat bisa disuruh mengajar di kelas lain juga ya, mungkin seperti itu ya Bu ya. Tidak apa-apa, itu adalah salah satu konsekuensi yang mungkin posisi kontrol guru itu sebagai penghukum tetapi memberikan hadiah, kemudian sebagai manajer juga dilaksanakan. Baik, perwakilan dari kelas 5 mungkin oleh siapa? Bu Siti. Ya, oke Bu Siti, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Siti Sofia. Kami menyampaikan tentang posisi kontrol guru. Pengalaman Ibu mengajar di kelas 5 ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada contoh pemberian hukuman kepada anak yang terlambat datang ke sekolah. Pertama-tama saya boleh teman dulu ya. Oh iya, jadi pantauan sebagai pemantau ya Bu ya. Baik, mana Ibu dilanjutkan? Pertama ditanya alasan kesiangan. Dipantau dulu karena terlalu sering kesiangan, jadi mencari tahu alasan dia kesiangan. Apakah tidak dibangunkan atau sengaja tadi seperti itu juga malas tidur lagi belum kayaknya. Nah, kemudian diberi nasihat agar jangan terulang kembali karena sekolah itu adalah suatu lembaga resmi yang ada aturannya. Jadi ditegur bahwa kesiangan itu adalah salah satu melanggar aturan sekolah. Kemudian juga diberi nasihat agar jangan terulang kembali. Kemudian mencari tahu alasan faktor penyebab kesiangan tadi juga ya diterangkan. Orang tua untuk tidak peduli, orang tua yang bekerja pergi lebih duluan, sedangkan anaknya belum bangun, sehingga tidak dilakukan. Akhirnya itu ya realitas. Terima kasih. Nggak ada lagi Bu Siti. Alhamdulillah luar biasa Ibu Siti sudah mulai mengerucut nih. Kita mulai menuju ke segitiga restitusi ya Bu ya, dengan menanyakan tadi alasannya, kemudian kronologisnya kenapa anak itu kesiangan ya Bu ya. Kita sudah. Nah itulah Ibu dan Bapak
ternyata Bu Siti sudah melaksanakan segitiga restitusi loh Bu ya, secara tidak langsung. Tapi kan kita belum paham apa segitiga restitusi. Sama halnya dengan saya dulu, padahal ya suka nyanyikan, terus nanya, terus kenapa, terus solusi. Nah padahal itulah tujuan segitiga restitusi. Tapi namanya covernya gitu apa namanya kan? Semakin sini semakin paham. Dan alhamdulillah kita semua sudah melaksanakan segitiga restitusi dalam pembelajaran sehari-hari. Terima kasih Bu Siti dan juga Bu Budi yang sudah memberikan penjelasannya. Ada contoh penerapan lima kontrol guru yang tadi sudah dirangkum berdasarkan pengalaman di kelas 4 dan 5 itu sebagai penghukum. Kita bacakan mana kalimatnya semakin mempertegas ya, kemudian Bapak terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang dengan tepat waktu? Seperti itu. Sebetulnya seringnya Bu ya, bahkan ada guru mungkin yang lebih berkata dengan nada tinggi lagi yang ternyata itu menyinggung, menyakiti hati siswa gitu, dan bukannya memperbaiki tetapi malah semakin takut. Akhirnya jangankan datang ke sekolah dengan kesiapan, bolos lah gitu dengan nada yang seperti itu. Patuhi aturan saya atau awas. Awas, kata awas itu kan awas gitu ya, ada apa gitu ke depannya. Kemudian kamu selalu saja salah. Kita mungkin sering Bu berbicara seperti itu ya, tidak dipungkiri juga itu menurut kita baik-baik saja gitu, padahal bagi anak itu ternyata menjadi suatu luka yang akhirnya menurunkan semangat mereka belajar. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Saya jujur Bu, setiap belajar pasti seperti itu. Ada anak-anak didik yang memang itu lagi gitu ya. Kamu kapan sih kamu bisa selesai? Karena kita kebiasaan nurun dari pembelajaran yang kita alami yang kecil, yang bisa boleh pulang. Nah, anak tersebut selalu tidak pernah sebagian pulang dengan menjawab bisa. Gitu. Akhirnya tercetus selalu kamu lagi kenapa sih kamu gak pernah bisa pulang duluan gitu, ngacung duluan gitu kan? Nah seperti itu. Artinya juga kita termasuk sebagai penghukum, kita tidak tahu mentalitas anak itu seperti apa sih kita seperti itu. Walaupun besoknya alamatlah gitu ya, anak itu tidak lagi menjawab, tidak lagi pulang, dan terus lagi kata seperti itu gitu, manusiawi lah, kembali lagi Bu ya, manusiawi. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, pada menurun gitu ya kalau seperti membuat merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, atau kamu tidak mengerjakan, boleh ditandatangani oleh orang tua. Apakah itu juga termasuk ibu membuat rasa bersalah? Termasuk, karena rasa bersalah saya akhirnya orang tua harus terlibat, harus ikut-ikutan ya. Kemudian nah, ada lagi yang sebagai teman Ibu dan Bapak. Ini sepertinya ibu-ibu yang lembut ya, Ibu Eva gitu yang tidak pernah marah gitu ya, Bu Asri gitu ya. Kalau Bu Ika kita selalu gorokan ya Bu ya, kedengaran gitu. Ayo bantulah demi ibu ya. Kajian bisa mungkin ya seperti itu, bener-bener emosi gitu kan, apalagi dengan suasana yang panas atau kita banyak kerjaan gitu kan. Nah, ayo ingat tidak bangun batas sama ini. Percaya saya kalau Bu Dina seperti itu bisa, mungkin kalau saya belum bisa Bu. Nah seperti itu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Enggak Bu, saya nggak mau. Kayak gitu kan, kalau anaknya salah enggak. Berarti saya belum bisa memposisikan diri saya sebagai teman ketika siswa saya sedang melakukan pelanggaran. Kemudian sebagai pemantau, peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya seperti apa? Itu hanya disampaikan, tetapi tidak memberikan hukuman kepada siswa. Jadi baru dipantau saja. Terlalu baik gurunya bisa disebut terlalu baik, tapi itulah posisi kontrol kita sebagai pemantau. Ada kalanya kita harus berposisi sebagai pemantau. Kemudian, nah manajer tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Puji, di kelas 4 kita bertindak sebagai manajer. Sebetulnya tanpa kita sadari Ibu dan Bapak, kalau sebagai manajer itu tanpa memberikan kesalahan juga kita mengatur pembelajaran itu, kita sudah berlaku sebagai manajer. Kembali lagi tujuan kita mengajar di kurikulum ini adalah sebagai manajer. Di profil pelajar Pancasila, guru bukan lagi sentral, guru bukan lagi pusat pembelajaran, tapi guru sebagai manajer.
Ibu Dina pelajari ya akhirnya kita mendapatkan juga ibu dan bapak juga jadi lebih flow gitu ya Bu. Ya, seperti ini ternyata kita mengalami kesalahan yang fatal ketika menekan anak supaya mengaku itu salah ya Bu ya. Nah, selanjutnya coba saya kecewa sekali sama kamu. Apakah betul sebagai pembuat merasa bersalah? Betul, karena ketika kita berkata, saya kecewa sama sekali sama kamu, balikan lagi Bu dengan pasangan kita. Saya kecewa sama kamu, aduh ya kita kan kado kamu, siun gitu ya, siun nggak dikasih apa, siun nggak dikasihin gaji, itu siun ada jalan-jalan, nah itu kan merasa bersalah gitu ya. Kemudian selanjutnya, posisi kontrol apakah aku selalu pasti yang terakhir selesai sebagai penghukum karena kita tidak diberikan pulang seperti yang diceritakan tadi. Kemudian posisi kontrol apakah ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan sebagai teman. Insya Allah besok kita bisa berlaku sebagai teman. Lalu terlambat lagi kamu tahu sanksi atau konsekuensinya apa? Kita berposisi sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir adalah apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kita memberikan solusi, kita sudah berlaku sebagai manajer. Nah, keyakinan kelas. Ibu dan Bapak, kalau keyakinan kelas saya boleh menyebutkan kita pernah membuat kesepakatan kelas ya Bu ya. Sebelum awal pembelajaran, saya selalu ketika call sama ibu bapak, Bu saya mah butuh kesepakatan kelas. Tetapi diyakinkan lagi keyakinan kelas. Kenapa disebut keyakinan kelas? Kalau sepakat artinya sudah disepakati saja. Tetapi kalau keyakinan sudah disepakati dan sudah diyakini bahwa hal itu bisa membawa perubahan. Nah makanya dari itu yuk Bapak dan Ibu kita mulai juga. Kita menyebutnya jangan kesepakatan kelas atau tata tertib. Kita buat seperti keyakinan kelas ya. Siapa ini juga menjelang pembelajaran baru ya Bu ya. Mari kita buat keyakinan kelas bersama-sama di antara kelasnya masing-masing. Di kelas 4 dan kelas 5 tidak lagi menyebut tata tertib dan tertib atau kesepakatan kelas. Mengapa Ibu dan Bapak perlu sekali kita merumuskan keyakinan kelas? Karena di sini peran guru mewujudkan keyakinan kelas yang disepakati oleh guru dan peserta didik. Kalau kita sebutnya kesepakatan kelas hanya disepakati saja, belum diyakini. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan nilai kebajikan universal yang mudah diingat dan dipahami oleh dan diterapkan di sekolah. Jadi artinya keyakinan kelas yang kita bisa dikumpulkan dari kelas 1 nih, misalnya kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 itu juga kelas 6 bisa dipadukan menjadi keyakinan sekolah. Keyakinan, bukan keyakinan kelas lagi, tapi keyakinan kesepakatan sekolah. Jadinya nanti di kelas 1 ini, kelas 2 ini, kelas 3 ini, kelas 4 ini, 5 dan 6. Yuk kita coba ya teman-teman, rekan-rekan semuanya di kurikulum, juga kesiswaan dan lain-lain. Kita mulai di semester 1 di tahun ajaran depan, kita kumpulkan. Misalnya di kelas 1 kita susun keyakinan kelas seperti apa, kelas 2 seperti apa, kelas 3 seperti apa, 4, 5, dan 6 seperti apa, yang nantinya akan menjadi bukan matematik sekolah lagi, tapi keyakinan sekolah. Seperti itu, mudah-mudahan ya semakin kesini juga ya saya buat bidang juga semakin cemerlang gitu ya Bu ya, dengan identitas masing-masing, guru-gurunya hebat semua. Nah lalu ada pembentukan keyakinan kelas. Seperti halnya kita menyusun kurikulum Bu. Kalau untuk keyakinan kelas ini kita meluangkan waktu bersama anak, bersama rekan-rekan yang lain untuk membentuk perencanaan secara maksimal. Kita tanya dulu keyakinan kelas seperti apa sih yang maunya anak-anak laksanakan. Contohnya kalau misalnya kemarin saya dengan anak-anak semua menyebutkan dulu keyakinan kelas apa saja. Harus ini, harus datang tepat waktu. Kalau datang tepat waktu itu berarti masuk pada aspek apa nak? Disiplin Bu tidak boleh mencontek. Kalau tidak boleh mencontek berarti kita harus apa? Menghargai teman. Baru setelah disebutkan satu-satu kita tulis di papan tulis apa saja yang menjadi keyakinan kelas. Ada yang tidak sepakat, anak-anak tidak mau itu. Contohnya tidak boleh membawa HP. Ada anak yang tidak setuju. Ada anak yang tidak setuju karena mungkin saya komunikasi dengan orang tua, rumah saya jauh harus membawa HP. Oh, berarti ada keyakinan kelas yang perlu dipertimbangkan lagi. Seperti itu ya. Nah, harus berkontribusi
Jadi tidak hanya ketua kelas, sekretaris, bendahara, dan guru, tapi semua harus berkontribusi dengan cara tadi. Anak-anak menyebutkan dulu, saya maunya ini, saya maunya ini, saya maunya ini, baru kita list. Nah, istilahnya di list gitu ya. Kalau kita sering list kan, list apa saja yang menjadi keyakinan kelas. Nah, kemudian ya. Nah, ada contoh keyakinan kelas. Kalau kita dulu menyebutnya tata tertib sebagai peraturan ya, apa ya? Tata tertib itu salah satunya dari keyakinan kelas itu. Misalnya 15 menit siswa sudah di sekolah. Jadi kalau ada siswa yang melanggar, yang 15 menit lewat baru berada di sekolah, berarti itu sudah melanggar tata tertib. Nah, ada juga datang tepat waktu, satu keyakinan kelasnya. Kalau ada siswa yang tidak datang tepat waktu, berarti sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, nilai keyakinan itu apa? Dari situ disiplin yang berdasarkan tata tertib yang kita ajukan, kemudian yang menjadi keyakinan kelas, dan akhirnya dampaknya itu adalah hadir tepat waktu bagi siswa yang mengikuti aturan, dan bagi siswa yang tidak mengikuti aturan itu akan datang terlambat. Lalu bagaimana setelah ini? Adalah segitiga restitusi. Bu, Pak, sekali lagi jangan lihat apalagi segitiga restitusi, rasakan. Kita sering melaksanakan ini. Ini adalah istilahnya hantaman baru untuk kita dengan judul seperti ini. Kita kadang sudah melaksanakan ya Bu ya, dengan adanya BP seperti itu. Oh beda, ya tentu beda. Karena kalau BP itu ada guru yang khusus, penanganan khusus permasalahannya juga jelas. Tetapi kalau untuk segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang terjadi di kelas karena adanya tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi, bukan lagi permasalahan yang besar. Misalnya seperti kejadian kita anak kemarin yang kita lapor dan lain halnya gitu. Kalau ini kan ada yang segitiga restitusi ini adalah berdasarkan permasalahan yang terjadi di kelas karena melanggar keyakinan kelas. Nah, ada 3 tahapan segitiga restitusi ini yang mengerucut. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kontrolnya seperti apa? Prosesnya yaitu ketika kita melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dalam menstabilkan identitas, nanti ada contoh dari segitiga restitusi di kelas saya sebelumnya ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, di mana teori kontrolnya itu semua memiliki alasan. Anak datang telat juga ada alasan, tidak mengerjakan PR juga ada alasan, mengganggu temannya juga tentu ada alasan. Biasanya kalau anak SD yang mengganggu temannya itu adalah yang berlawanan jenis, karena alasannya mereka kesel gitu ya. Kadang-kadang suka digedor-gedor meja itu, padahal saya sama bobo-bobo. Nah disitulah kita, gitu. Padahal kita tidak tahu maksud si anak itu resep kan, ke anak perempuan itu kita terlalu cepat menyimpulkan bahwa anak itu si pengganggu, padahal belum tentu gitu ya. Nah, menanyakan keyakinan. Seperti apa sih kita harus menanyakan keyakinan bahwa itu suatu kesalahan dari perilaku yang dijalankan oleh anak tersebut? Enggak. Nah, di sini bisa dibaca dulu Ibu dan Bapak biar tidak dijelaskan, karena setelah ini mari kita bersama-sama bermain peran untuk melaksanakan segitiga restitusi ini. Sebagai laporannya nanti ada Ibu dan Bapak guru yang menjadi guru, yang menjadi murid dan menjadi observer gitu ya Bu ya. Maka dibaca dulu seperti apa, lanjut dilihat videonya, menstabilkan identitas itu sudah dalam tahap seperti apa gitu ya. Mari kita laksanakan bersama-sama, karena ini juga nanti akan menjadi satu progres yang laporan di kita apa? Kalau dipisah apa sih Bu? Sampai ini begitu. Apa sih Bu? Bukan kalau dipisah administrasi kita. Supervisi. Supervisi ya Bu ya, nanti kalau misalkan mungkin kalau betul-betul dilaksanakan ini pembelajaran yang karakter Pancasila harus melaksanakan segitiga restitusi ini kan Ibu dan Bapak juga harus ada laporannya gitu. Nah, kita sama-sama sebelum nanti ada lanjutnya, saya sudah melaksanakan di alhamdulillah itu sudah ada laporan, sudah ada video. Jangan lupa mendokumentasikan dulu dan keperluan laporan PMM dan lain-lain gitu ya. Begini ya, pasti ada seperti itu. Jadi ayo kita lakukan dari sekarang gitu. Nah, ini
menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini seperti ini kronologisnya. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhannya, ada alasannya. Selanjutnya, menanyakan keyakinan bahwa itu adalah suatu kesalahan yang harus diperbaiki, sehingga kita harus mencari solusinya. Terima kasih. Salam guru bergerak dan menggerakkan. Insya Allah semua ibu dan bapak guru di sini akan daftar guru penggerak ya Bu ya. Amin. Semuanya maju bersama-sama Bu. Seru. Ya, yang sudah lulus juga, alhamdulillah semangatnya masih luar biasa. Selanjutnya ada contoh segitiga restitusi yang akan kita pecahkan bersama-sama Bu, yang akan kita lakukan bersama-sama sambil menunggu waktunya istirahat ya, makan siang mungkin 20 menit ke depan akan dilakukan simulasi. Ada contoh segitiga restitusi yang sudah dilaksanakan di kelas saya, yang video dulu. Jadi ketahuan ya Bu ya, kita tolongnya. Alhamdulillah dan juga kita akan sama-sama Bu mengalami semua ini. Ya, contoh penerapan segitiga restitusi ini. Baik Ibu dan Bapak, jangan dilihat sayanya ya, memang bahasanya seperti itu. Nah, hanya menjadi contoh mungkin Ibu dan Bapak untuk akhirnya saya meminta Ibu dan Bapak menjadi simulasi bermain peran mengenai penerapan segitiga restitusi ini. Izin duduk Pak, mulai Bu, mulai merasa sakit lagi bermasalah kakinya. Nah, ini adalah contoh segitiga restitusi dari kasus yang diambil dari salah satu siswa bernama Bintang. Karena Bintang itu memang berprestasi di kelasnya, tetapi pekerjaannya selalu dicontoh, selalu dicontek oleh rekannya. Dan saat itu mendapatkan laporan ketika saya belum masuk sedang sholat bahwa Bintang itu marah-marah kepada rekannya karena pekerjaannya selalu dicontek. Bisa di-solve. Iya, kamu udah. Padahal tunggu-tunggu ya Bu, itu adalah salah satu posisi kontrol kita menunggu. Insya Allah Ibu dan Bapak kalau kita mengikuti ya, rekan-rekan kita membantu Bu, ayo yuk semangat Bu, dibantu sama rekan-rekan Bu, Insya Allah. Ayo semangat mendaftar rekan-rekan, 2 orang lagi, ayo 2 orang lagi, ayo semangat Bu. Ayo Bu Arum, Rika, Kunit, Sampai 13. Neng, Ayo Bu, Bapak, ayo yang muda-muda, seru Bu. Kunita, Bu Astri, Bu Desi, ayo.
Ayo maju. Maju. Bu Ibu juga mau maju kalau misalnya masih ada kesempatan. Kalau ibu umur 45 mah maju. Itu serunya itu ketika modul kerja-kerja Bisa. deadline sementara kita masih banyak kerjaan. Terus apa karya Bu kemarin saya cerita kalau tidak diingatkan oleh Pak Haji saya lupa. Tidak lupa karya Bu, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Pak Haji mengingatkan. Lagi enak ya tidur gitu ya. Melihat Pak Haji Bu Erika jangan lupa Pak karya. Saya nggak langsung pergi ke pulang. Ini tanggal berapa? Tanggal 8 ya gitu. Sabtu. Saking ikut orang libur hari Sabtu gitu ya Bu ya, ya Allah. Tapi alhamdulillah datang ke ya Allah. Shopee. Ada videonya dari HP. Di situ kayaknya ada Bu di laptopnya. Segitiga restitusi yang dari modul 1.4 modul 1.4 di CGPR kita. Dokumen GPR kita hari ini 1.4 itu yang video tadi yang video. Nah itu bawahnya itu yang dari ya, yang cari videonya aja. Dibuka ya Bu. Yang tadi yang itu dia nah itu Sakuan. Kerekam. Ngerekam. Coba diedit. bukan ini dekon misalnya dari satu 1.4 yang sini coba di satu koneksi atau bukan sobat semua jadi dibukaan nggak ini bukan ini mah ayo ya udah Bu dijelaskan saja ya Bu ya bahwa di situ bintang itu melakukan kesalahan tadi dicontek dengan temannya mungkin ada menstabilkan identitas tapi penasaran apa yang dibuka biar Ibu dan Bapaknya dari Ibu dan Bapaknya itu apa sih melihat gitu ya nanti kan kita kan bersama-sama membuat Ibu itu sebagai bahan nanti dokumentasi Ibu dan Bapak ya apa gitu ya coba dibuka lagi di GP aja Bu. Saya pernah diupload di situ. Aksinya 1.2 ya, 1.4. Foto-foto audio ya. Nah, audio ini. Coba yang satunya atas. Tapi itu manual banget. Oh bukan ya udah pula kita jelaskan saja ya. Menstabilkan identitas jadi pada akhirnya menstabilkan identitas itu ketika kita bertanya anak itu sejauh mana menyadari atau mengakui kesalahannya yaitu menggebrak meja. Kita itu marah menggebrak meja karena pekerjaannya dilihat oleh cahaya. Bintang dan cahaya. Videonya. Nah, itu. Kemudian kenapa? Iya Bu, karena saya capek-capek menghafal pekerjaan saya ini oleh cahaya. Lalu
bintang menggebrak meja itu adalah saya ada Bu, karena saya semalam sudah menghafal, tapi dicontek. Terus keyakinan kelasnya dilanggar sama bintang. Iya Bu, yang mana? Yang saling menghargai. Kenapa melanggar yang saling menghargai? Karena menggebrak mejanya Cahaya, Kakak bertanya dulu dan marah-marah kepada Cahaya. Itu termasuk pada validasi tindakan yang salah. Kemudian, apakah dengan menggebrak meja itu bintang bisa melampiaskan kemarahannya? Tidak Bu, ternyata Cahayanya menangis katanya. Oh kalau begitu, kalau misalkan Cahaya menyontek pekerjaan bintang, apakah harus bintang marah-marah lagi? Tidak Bu, harus seperti apa? Nah, kita menanyakan keyakinan seperti apa yang akan dilakukan. Saya akan memberitahu Cahaya Bu bahwa itu adalah suatu tindakan yang salah dengan mencontek teman pekerjaan teman. Seperti itu kurang lebih Ibu dan Bapak memang diperlihatkan videonya seperti apa. Itu akan menjadikan kita sebagai guru yang lembut seperti ibu-ibu semua, tidak marah-marah ya, tidak marah-marah ketika kita menemukan seorang anak yang melakukan kesalahan. Berikut ada dua kasus Ibu dan Bapak yang punten saya bukan ngagawe ke Ibu dan Bapak gitu ya, sudah sangat bawah ya Bu ya. Hanya sedikit lagi saja, mungkin beberapa menit lagi sebelum ada Bu Ina yang menyampaikan tentang kolaborasi nilai. Ini ada dua kasus. Saya minta Ibu dan Bapak jadi tiga orang tambah Bu Yuyun atau Bu Nuning duduk aja ya di situ. Bu Nuning bisa dibantu ya. Nanti tiga orang Bu Yuyun punten ya. Nanti misalnya Bu Arum, Bu Puji sama Bu Lita, Bu Astri, Bu Eva, Bu Lika, Bu Desi, Bu Nina, Bu Nina mau Bu Nina apa jangan? Tidak maksudnya Bu Desi, Bu Nuning sama Bu Desi, Pak Jen sama Bu Lilis. Nah, Bu Siti sama Bu Lilis bertukar posisinya di guru, jadi siswa dan jadi observer. Jadi siswanya di sini yang melakukan kesalahan. Seperti tadi harusnya diputus Ibu videonya. Tapi tidak apa-apa, insya Allah Ibu dan Bapak bisa melaksanakan dengan baik ya Bu ya. Nanti sebagai laporannya, ada yang bertugas sebagai guru, ada yang bertugas sebagai siswa dan sebagai observer. Apakah kita sudah melakukan tindakan yang tadi? Menulis maaf yang pas segitiga institusi yang validasi, yang menstabilkan identitas. Ya. Nanti direkam percakapannya pakai HP-nya masing-masing ya Bu ya. Di video. Jadi ketika kita bersimulasi sebagai guru dan murid itu di video. Nanti kalau dibuka seru. Kalau dibuka lagi seru. Ya. Ini yang validasi yang terisi dari institusi yang tidak paham, yang dalam satu segitiga aja. Nah ini, kemudian ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan ada ini. Yang tadi ya disebutkan, nanti direkam ya udah mohon punten pakai HP-nya masing-masing videonya ketika bersimulasi sebagai siswa, guru dan observer. Direkam ya Ibu dan Bapak, jangan lupa di videonya di HP-nya masing-masing. Ketika jadi giliran ada perilaku sebagai murid dari Ibu dan Bapak itu ada dua kasus ya. Nah, jadi giliran saja yang satunya
Yang kasus satu misalnya Bu Astri jadi guru, kasus dua Bu Astri jadi murid, Bu Eva tetap jadi observer Bu ini. Jadi apakah sudah ada validasi nama yang salah, kemudian menstabilkan identitasnya, nanti dikomentari oleh rekan-rekan ini sendiri, kita diskusikan bersama-sama gitu. Kasus satu saya Bu Astri jadi guru, kasus dua Bu Astri jadi murid. Ya, satu? Kasus dua kali satu? Ya, boleh. Kalau mau sambil juga boleh. Jangan lupa di video ya Bu, jangan lupa dikomunikasikan. Oh iya, observernya makasih Bu Dina, observernya sambil video. Yang observernya sambil video dan jangan lupa juga dikomunikasikan karena suatu saat suatu hari nanti akan perlu sebagai laporan Ibu dan Bapak. Sampai ke angka 5 ya. Jangan lupa didokumentasikan, nanti boleh di-share di grup ya Bu. Posisinya anak membuat kesalahan, kita berperilaku sebagai anak, berbicara sebagai anak. Bahasanya juga bukan seperti murid layaknya murid gitu ya. Seperti apa? Jangan lupa didokumentasi. Kita sering melakukan kesalahan, tapi kita sering tidak mau melakukan kesalahan itu. Kalau nggak salah satu aja Bu, satu kasus aja. Oh iya, udah ya, udah punya kasus ya. Kenapa Bu? Siap direkam, siap dikomunikasikan, dikirim di grup. Aku mau berperilaku seperti siswa gimana sih Bu ya? Karena kita apa-apa Bu Hajari sini dulu gitu tapi boleh. Ini kalau yang
tidak bisa kembali lagi dan sebetulnya tidak bisa dikatakan pasokan dan menggunakan ya harus dimusnahkan Sudah dari orang masing-masing Bu? Udah? Oke. Nah sekarang kalau misalkan ada satu kelompok yang mau syutingnya tampilnya betul-betul seperti ini, tapi jangan dilempar ya Bu Haji. Ya, ada dari kelompok Pak Jen, Bu Desi dan Bu Haji. Tepuk tangan ya. Bisa kita terapkan di kelas masing-masing ya Bu ya. Kajian berperan sebagai dari kasus kajian kita bisa jadi yang bisa itu makanya jalan bisa disimpulkan. Oh keluar dulu Bu. Habis dari mana? Aku terlambat bangun Pak, karena malam nonton TV sampai malam. Jadi aku bangunnya kesiangan Pak. Kesiangan, kenapa tidurnya malam-malam? Berarti nggak senang? Malam belajar Pak, tapi kan ada film yang bagus, jadi aku nonton. Malam jadi aku pas mau ke sekolah jadi kesiangan. Terus kenapa kamu pakai ini sepatu warna coklat? Kan aturannya di sekolah sepatu warna Ya Pak, aku tahu ya. Peraturan di sekolah dipakai hitam. Tapi aku pernah dulu Pak, jadi aku tidak pernah Oh gitu ya. Untung tradisional oke pohon. Tapi gini kan, kalau aturan di sekolah itu harus ditaati. Jadi kalau kamu ini melanggar aturan, Iya Pak, selamat aturan Pak. terus kalau misalkan melanggar aturan, konsekuensinya apa? Kenapa rumah? Udah tahu hukumannya apa? Karena kau terserah Bapak, gimana aku apa? Gimana aku mau? Sekarang kalau misalkan bapak suruh kamu bawa sepatu ke rumah, sanggup enggak? Nah, kamu Pak, rumahku jauh sekali Pak. Kalau tidak sanggup berarti kamu harus konsekuensinya itu tidak boleh memakai sepatu selain warna hitam. Berarti sehari kamu nggak boleh pakai sepatu. Ya Pak, aku bapak nih tega sekali. Apa? Kalau pakai nggak pakai sepatu, mau aku Pak sama teman-teman pakai sepatu. Ya kan itu konsekuensinya. Kenapa kamu melanggar aturan? Ya kalau sama bapak aku apa bukan aku terima aja Pak, karena aku udah merasa bersalah dan pakai sepatu warna hitam. Boleh Pak, aku dipakai buka ya sepatunya.
Alhamdulillah sudah selesai penyampaian disiplin positif dan segitiga restitusi yang kita sepakati barusan. Hatur nuhun.